Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis ta'lim yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu hanya dengan rahmat dan taufiknya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir melaksanakan sejumlah kegiatan, dimulai dengan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian atau majlis ta'lim, dan insyaAllah juga kita akan lakukan secara berjamaah salat isya secara berjamaah. Jamaah sekalian berbahagia, ada beberapa keutamaan. Satu di antaranya keutamaan itu, siapa yang duduk dalam sebuah majlis untuk mendengarkan satu dua ayat dibacakan atau dikajikan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Jadi jamaah sekalian berbahagia, itulah kemudian yang menjadi keutamaan. Siapa yang menunggu salat berikutnya, dari salat sebelumnya kemudian salat berikutnya, maka sepanjang waktu menunggu itu dicatat baginya pahalanya seperti orang yang salat. Itu keutamaan yang luar biasa. Cuma sayang, ada banyak di antara kita yang tidak diberikan hidayah, tidak diberikan kekuatan iman, sehingga melalaikan hal-hal yang penting seperti ini. Jamaah sekalian berbahagia, salah satu doa yang disebutkan di dalam surah Al-Furqan, doa yang dilantungkan oleh orang-orang yang digelari ibadur rahman. Apa itu? Dikatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya, bahwa orang-orang yang digelari ibadur rahman itu satu di antara kebiasaannya itu adalah berdoa. Dan satu di antara doa yang sering sekali dilantungkan itu adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya, wahai Tuhan kami, iya, jadikanlah buat kami min azwajina, dari istri-istri kami. Ya, min azwajina wa zurriyatina, dan anak keturunan kami. Qurrata a'yun, ya, qurrata a'yun dalam terjemahan dikatakan penyenang hati, ya, yang membuat kita senang, ya, yang membuat kita bangga, yang membuat kita merasa terhormat, ya, qurrata ayun itu kalau menurut terjemahan, ya. Tapi qurrata ayun dari segi bahasa itu digambarkan seperti bulu mata daripada seekor onta. Ya, bahwa seekor onta itu memiliki bulu mata yang melindungi dari badai. Ya, kita tahu di mana bahwa badai padang pasir itu bukan air, ya, tapi pasir, debu. Ya, maka onta itu mampu menembus badai. Ya, sekalipun badai itu, ya, susah ditembus. Ya, karena secara otomatis bulu matanya itu menutup, ya, semacam saringan. Tetap dia bisa melihat, tetapi terlindungi matanya dari badai itu. Ya, maka ahli tafsir mengatakan bahwa qurrata ayun itu sungguhnya adalah sebuah keluarga, ya, yang badai apapun di luar rumah tangga itu, di luar keluarga itu, ya, bagaimanapun goncangannya, tapi ketika dia sudah ketemu dengan keluarganya, itu semua dianggap biasa saja. Makanya dikatakan penyenang. Dia senang, tidak ada lagi masalah, ya. Setelah ketemu dengan istrinya, setelah ketemu dengan anak-anaknya, seolah-olah tidak ada lagi masalah. Ya, itu qurrata ayun, dan itulah yang diminta oleh ibadur rahman, alladzina yaquluna, orang-orang yang selalu berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun. Ya, berikanlah dari istri-istri kami, ya, anak keturunan kami. Berarti anak keturunan yang dimaksud di sini adalah putra-putri yang soleh dan soleha. Ya, istri yang dimaksud di sini adalah istri-istri yang soleha. Ya, suami yang dimaksud di sini tentu adalah suami-suami yang soleh. Ya, maka keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang soleh dan soleha, yang mampu mendatangkan kesejukan, ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, ya, buat anggota keluarganya. Nah, itulah dikatakan qurrata ayun, dan itulah yang selalu diminta, ya. Itulah yang selalu diminta. Berikutnya mereka meminta, ya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah bagi kami, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa itu, ya, imaman, pemimpin, pembela, pelindung, pahlawan, pejuang. Itu semua kata imam. Bahwa imam itu bukan sekedar memimpin, ya, ya, tetapi dia adalah pelindung,
dia adalah pembela, dia adalah pahlawan, dia adalah pejuang. Itu. Dia adalah pengarah, dia adalah pemimpin. Ya. Dan kenapa harus orang bertakwa? Karena sebuah komunitas itu, kalau komunitasnya orang bertakwa, maka dengan sendirinya ya tergabung di dalamnya orang-orang yang bertakwa. Iya. Karena dikatakan dalam hadis itu, al arwahu junudun mujannadah. Roh jiwa kita itu adalah tentara yang senang berbaris atau bersab dengan sesamanya. Tidak tenang, ya, atau tidak, ya, seperti tidak suka, ya, tidak respect, tidak nyambung. Ketika itu bukan orang bertakwa. Tapi kalau orang bertakwa, ya, langsung klop, langsung ketemu, langsung nyambung. Sekalipun tentu ya sebelumnya tidak pernah ketemu. Ya, jadi takwa inilah yang menghubungkan kita. Sebuah cerita ya, bahwa seorang pendiri pesantren itu didatangi oleh seorang yang mirip dengan Pak Kahar almarhum. Ya, itu saya dengar dari seorang ustaz. Ketika beliau sedang sakit di rumah sakit, ya, terbaring sakit di rumah sakit, kemudian dikunjungi dan sepeninggalnya atau ketika sudah pergi meninggalkan beliau, ditanya bagaimana pendapatmu tentang orang yang dikatakan Kahar Muzakkar. Ya, maka beliau mengatakan tidak ada urusannya apakah dia asli atau dia palsu. Ya, kalau dia mau berjuang bersama kita memperjuangkan agama ini, maka itu adalah saudara kita. Karena yang dipertanyakan apakah palsu atau asli, tidak ada urusannya palsu atau asli. Ya, kenapa? Karena ketika kita seperjuangan itu berarti saudara kita. Ya, itu adalah saudara kita. Sama dengan seorang muslim, tidak ada yang bisa yang mensekat, membatasi. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau sesama muslim itu tidak ada yang bisa membatasi. Ya, sekalipun kawannya kepentingannya berbeda, partainya berbeda, organisasinya berbeda, warna bajunya berbeda, negaranya juga barangkali berbeda. Ya, tapi kalau dia sama-sama muslim, itu tidak ada yang bisa membatasi. Ya, maka dipakai kata innama, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Ya, tidak ada yang bisa membatasi. Ya, tidak dengan warna bahasa, dengan warna kulit, dengan batasan negara, dengan bendera, dengan kelompok, dengan organisasi. Ketika kita sama-sama muslim, maka kita adalah bersaudara. Inilah dikatakan wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya, bahwa seorang imam itu pelindung. Seorang imam itu adalah pemimpin. Seorang imam itu adalah pahlawan atas orang yang bertakwa lainnya. Ya. Seorang ya imam itu adalah pengarah, ya, pengayung. Mestinya seperti itu. Ya, maka saya dengar satu di antara kelebihannya orang kuliah di Jogja itu, awal-awal ya bayar, tapi lama-lama semua dosen itu berkepentingan mencarikan beasiswa untuk mahasiswa yang datang. Makanya diminati. Ya. Kenapa? Karena semua punya kepentingan seperti itu. Karena seorang pemimpin itu adalah pejuang, pahlawan, pelindung, pengarah. Ya, maka ini yang dikatakan wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya.
Dan jadikanlah ya kami buat orang-orang yang bertakwa itu imam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyelesaikan seluruh ujian yang diperhadapkan kepadanya, ya, dianggap berhasil, maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Inni ja'iluka linnasi imama. Diperhadapkan dengan semua ujian yang berat, termasuk ujian yang paling berat itu adalah perintah menyembelih putranya. Ya, kalau kita diperintah menyembelih seekor domba, seekor kambing atau seekor sapi itu tidak seberapa, paling kerugiannya material. Ya, modal yang berkurang. Tapi kalau itu anak satu-satunya diminta-minta, ya, tiba-tiba inni aro fil manami anni azbahuka. Ya, sesungguhnya saya melihat engkau di dalam mimpi. Anni azbahuka, saya menyembelih engkau. Nah, itu kata Ibrahim. Panzur masa tara, ya, pikirkan baik-baik apa pendapatmu. Ya, itu luar biasa itu. Ya, termasuk dalam sirah itu, dalam sejarah itu dikatakan Nabi Ibrahim itu disuruh bersunat. Kalau anak-anak disunat tidak seberapa, tapi kalau usianya sudah 70 tahun baru disunat, ya itu juga tidak ada tukang sunat yang ahli. Sekarang sunat itu enak. Ya, disunat pakai laser. Ya. Tetapi setelah itu semua dilewati, dikatakan fa'atammahunna, dia telah mencukupkan semua ujian itu. Semua dilewati dengan baik. Apa pun perintah Allah itu dilakukan. Ya, termasuk diperintahkan berdakwah kepada orang yang tukang jagal. Ya, Namrud. Namrud ini tukang jagal, ya. Tidak segan-segan dibunuh orang. Ya, itu pun dilakukan. Sekalipun risikonya harus dibakar. Ya. Ya, maka setelah dilewati itu semua, Allah menganugerahkan sebuah, ya, anugerah yang tiada tara. Ya, yang membuat Nabi Ibrahim berharap-harap seluruh anak keturunannya juga mendapatkan anugerah yang sama. Ya, apa itu anugerahnya? Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya saya Tuhanmu, kata Allah, ja'iluka, telah menjadikan engkau linnasi, bagi manusia, imam. Ya. Maka Nabi Ibrahim berdoa, wa min zurriyati, ya Allah, tidak cukup dengan saya, juga demikian seluruh anak keturunan saya. Ya, dalam bahasa kita ini nepotisme. Ya. Allah menjawab, la yanalu, tidak akan sampai ahdiz zalimin, janjiku kepada orang yang zalim, sekalipun itu anak keturunanmu. Jadi sekalipun anak keturunannya Nabi, kalau dia zalim, apa kezaliman itu? Ya, inna syirka la zulmun azim. Ya, itu kezaliman yang paling besar itu. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah sungguh kezaliman yang paling besar. Tidak ada lagi kezaliman di atasnya. Ya, mempersekutukan Allah. Ya. Di satu sisi dia menyembah Allah, di sisi lain dia menyembah juga yang lain. Di satu sisi dia berdoa meminta kepada Allah, di sisi yang lain juga berharap kepada yang lain. Ya. Termasuk kata Rasulullah, kalau kita sholat sunat, ya, itu awal-awalnya kita sholat sunat itu
karena Allah. Ya, tapi setelah dalam perjalanan sholat itu kita merasa diperhatikan oleh si fulan, oleh si anu yang melihat kita, yang menyaksikan kita, maka diperbaiki sebaik mungkin, dan itu sudah berniat, sudah berpindah niat. Tadinya karena Allah, kemudian bergeser karena si fulan yang menyaksikan. Iya. Nah, itu maka syirik ini luar biasa sebenarnya, ya. Seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali dengan orang yang berilmu. Ya. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, didatangi oleh sebuah makhluk yang besar. Wahai Abdul Qadir Jilani, berhentilah engkau salat. Saya Tuhanmu, berhentilah engkau salat. Ya, Abdul Qadir Jilani mengatakan, kamu pendusta, kamu pembohong, kamu iblis. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya lebih baik, jauh lebih baik daripada saya, tidak pernah berhenti salat hingga akhir hayatnya. Itu ilmu, ya. Itu karena ilmu, dia paham. Ya, tidak mungkin masa saya disuruh berhenti salat. Ya, seorang kesurupan. Ya, dalam sebuah dialog, dalam sebuah buku saya baca, ya, kesurupan. Ya, ternyata menurut pengakuannya itu yang masuk itu jin muslim, katanya jin muslim wanita. Ya. Setelah terkalahkan dalam dialog, dia mengatakan, karena Anda, dengan menghormati Anda, saya keluar. Ya. Tapi karena yang meruqyahnya itu orang berilmu, dia mengatakan, tidak usah engkau keluar karena saya, keluarlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu, ya. Jangan sampai ada di antara kita berbuat karena seseorang, ya. Padahal itu kategorinya adalah ibadah. Mestinya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah pentingnya ilmu jamaah sekalian surga. Karena kalau tidak, ya bisa saja kita jatuh dalam kemusyrikan. Ya. Kemudian kita kembali jamaah sekalian berbahagia, bahwa keluarga yang dikatakan qurrata ayun ini adalah keluarga yang sangat-sangat didambakan oleh setiap orang yang beriman. Ya, karena qurrata ayun itu, ya, dalam hadis digambarkan seorang istri, ya, soleha yang dikatakan qurrata ayun. Ya, itu gambarannya kata Rasulullah, jika engkau memandangnya sarratka, dia mampu menggembirakan hatimu, menenangkan hatimu. Ya, sekadar dipandang saja itu kita sudah terasa terobati, ya. Maka gambarannya tadi seperti itu. Ketika badai datang, maka dengan sendirinya dia turun menutup, ya, dan dia bisa melihat di celah. Gambarannya itu badai apapun di luar rumah tangga, ketika ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak kita, maka itu terasa terobati, ya, tidak ada lagi masalah. Dan jika engkau menyuruhnya, ya, atau atka, dia mentaati engkau. Mana pesepesesaka mengekai akan ada pesepesetonia lainnya mengemutoka ai tania tu keluarga al-qurrata ayun pese alenia mengemutoka, ya.
Mestinya kata Rasulullah, kalau engkau mau nyuruhnya selama itu bukan maksiat, bukan dosa, bukan pelanggaran, ya, atau atka, dia mentaati engkau, ya. Dan jika engkau tidak ada, ya, wa in ghaaba, kamu gaib, ya, tidak ada di sisinya, maka dia menjaga dirinya dan menjaga harta bendamu. Istri yang qurrata ayun, dia mampu menjaga dirinya, ya. Jadi tidak membuat suaminya itu gelisah, curiga. Jangan sampai istriku ini bagaimana, jangan sampai anak-anakku ini bagaimana, ya. Yang kedua, jangan sampai hartaku ini dihabiskan olehnya. Kemarin saya dengar, ya, seorang keluarga dikatakan oleh tantenya itu sudah habis, ya, simpanannya di bank, dikuras semua oleh istrinya. Pada suaminya kerja di Tonasa, dikuras semua oleh istrinya. Ternyata istrinya ini orang cerdas. Wah, itu juga, kalau orang cerdas dia tahu, ya, bagaimana mengambil uang. Ya, bisa saja, ya, habis semua. Tapi kata Rasulullah, kalau istri itu soleha, keluarga itu adalah qurrata ayun, maka wa in ghaaba, kalau kamu tidak berada di sisinya, ya, dia menjaga dirinya dan menjaga harta bendamu. Iya. Nah, ini yang dikatakan qurrata ayun, tidak membuat kita gelisah, was-was, khawatir, ya. Setelah pulang bepergian, ditanya mana BPKB-nya itu mobil, bilang tidak tahu saya di mana itu, sudah lama tidak lihat, ya, maitan di kuitai. Belakangan ketahuan ada ansuran dibayar setiap bulan, sudah berapa bulan. Oh, ternyata digadaikan. Nah, ini satu kasus, ya. Ternyata digadaikan tanpa sepengetahuan suaminya yang berangkat berlayar. Nah, ini. Ada seorang istri ditinggal oleh suaminya, pergi di Irian sana, cari-cari penghidupan, ya. Tiap bulan dia kirim uang, ya. Istrinya juga beralasan untuk memperbaiki kita punya rumah. Saya lagi bangun rumah, ya. Satu ketika suaminya mau pulang, bila Jami dulu pulang, kerja lagi dulu di situ. Ternyata istrinya itu selingkuh di belakang, membuat kita tidak tenang, membuat kita was-was, membuat kita sengsara, ya. Maka qurrata ayun itu gambaran seperti, ya, bulu mata daripada seekor onta itu. Badai apapun di depannya dia mampu lintasi, karena ada bulu matanya yang menutup matanya dan dia bisa melihat dari celah matanya, ya. Keluarga qurrata ayun, apapun dihadapi di luar rumah, tapi setelah masuk dalam rumah seolah-olah hilang semua, tidak malah bertambah di dalam rumah. Aku bilang memang wae. Bertambah sudah itu, ya. Tadinya sedikit masalahnya, sampai di rumah, ya, dimarah-marahi sama istrinya, bertambah masalahnya, ya. Apalagi kalau sudah dibodoh-bodohi, kau bodoh mentong kau, kau memang orang bodoh, ya. Kau itu bagaimana? Itu sudah bukan qurrata ayun. Maka inilah yang diminta oleh ibadur rahman,
yang dikatakan hamba-hamba Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Ya. Apa itu? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami buat orang-orang yang bertakwa itu iman. Ya. Karena itu jamaah sekalian berbahagia, di dalam Al-Qur'anul Karim itu oleh Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita tentang fitnah daripada tiga yang disebutkan, sering disebutkan bergandengan. Pertama itu istri, yang kedua itu harta benda, yang ketiga itu anak-anak. Dan itu semua dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Orang-orang yang beriman ini demikian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah berkenan mengingatkannya secara berulang-ulang. Ya. Contoh misalnya, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya dari sebahagian istri-istri kalian. Ya, ini pakai kata min litab'id, yang artinya sebahagian, tidak semua. Ya, ada juga istri yang baik-baik, ya, yang menjadi qurrata a'yun, istri soleha. Ada juga anak-anak yang baik-baik, maka dipakai min litab'id, yang artinya dari sebahagian. Sama ketika Allah berfirman, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan katakan kepada laki-laki yang beriman supaya menundukkan min absarihi, dari sebagian pandangannya, tidak usah semua. Ya, merunduk terus, akhirnya mobil mogok dihantam. Maka dikatakan min absarihim, kalau dosa di depan ya tundukkan pandangan, tidak usah dilanjutkan. Ya, maka dikatakan min litab'id. Ini demikian Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya dari sebahagian istri-istri kalian. Ya, kenapa dikatakan min azwajikum? Kan orang-orang beriman itu jumlahnya banyak. Bukan berarti bahwa satu orang beriman itu banyak istrinya. Sekali boleh saja. Ya. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Berarti banyak orang beriman. Ya, tentu banyak istrinya juga. Begitu maksudnya. Ya, inna min azwajikum. Ini salah paham. Sesungguhnya dari sebahagian istri-istri kalian, wahai orang-orang beriman. Sesungguhnya sebagian dari anak-anak kalian, wahai orang-orang beriman. Ya, bagaimana itu? Ya, aduwwan lakum, musuh bagi kalian, fahzaruhum, maka berhati-hatilah atas mereka. Tidak dikatakan talak, tidak dikatakan perangi, musuhi, tapi dikatakan berhati-hatilah, karena musuh itu bisa mencelakai. Ya, kalau kurang hati-hati, musuh itu bisa mencelakai kita. Ya, tapi sebanyak apapun musuh itu, kalau kita tetap dalam kewaspadaan, kehati-hatian, insya Allah kita terselamatkan.
Ya, seperti itu maksudnya. Kenapa ada ayat seperti ini jemaah sekalian berbahagia? Ya, itu kalau kita baca riwayatnya. Ini terkait dengan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, sebelum Rasulullah berhijrah, ya Rasulullah sudah menyuruh para sahabat itu berhijrah terlebih dahulu. Ya, bahkan berhijrah itu bukan satu tempat. Iya. Ke Habasyah sana. Ethiopia. Alasannya Rasulullah satu saja, karena di sana ada seorang raja yang tidak akan membiarkan siapapun di dalam kekuasaannya itu terzalimi. Ya, karena demikian kerasnya tekanan, ya salat harus dilakukan sembunyi-sembunyi, ya hampir tiap hari terjadi penyiksaan atas kaum muslimin, maka Rasulullah memerintahkan ke sana, ke Habasyah, Ethiopia. Ya, sebagian ya belakangan diperintah hijrah ke Yasrib. Ya, Yasrib yang sekarang ini dikatakan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Ya, hijrah ke sana. Ya, di sana sudah banyak pendukung, sudah banyak masuk Islam. Ya, di sana ada kaum Ansar yang rela menolong, membantu bagaimanapun keadaan kalian. Hijrah ke sana. Tetapi ada di antara kalangan yang diperintah hijrah ini oleh anak dan istrinya itu dihalang-halangi. Ya. Tidak usah di sini saja. Bagaimana itu pekerjaan, bagaimana itu usaha, bagaimana keluarga, bagaimana kita punya rumah. Dihalang-halangi oleh anak dan istrinya, ya. Belakangan mereka juga tetap hijrah karena itu perintah Nabi. Ya, tapi setelah pindah ke Madinah, mereka mendapati sahabat-sahabat yang terlebih dahulu hijrah itu ya sudah mulai baik pemahamannya terhadap agama, karena terus menerus dia belajar. Akhirnya dia jengkel terhadap istrinya, jengkel terhadap anak-anaknya, hendak menghukum mereka. Ya, maka Allah mengatakan, jika kamu memaafkan mereka, jika kamu menyantuni mereka, ya, maka sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa hati-hati, istri itu bisa menghalangi kita berbuat baik. Taruhlah masjid sedang diperbaiki, butuh dana, butuh sumbangan, sudah disiapkan dananya, tiba-tiba istri tahu. Bapaknya sadar kok mau tuh bulut tumbang. Itu maka diingatkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Kenapa dikatakan aduan? Karena dia bisa menghalangi kamu berbuat baik, ya. Dia bisa menghalangi kamu berbuat baik, dia bisa menghalangi kamu masuk surga, ya. Maka Allah mengatakan fahzaruhun, berhati-hatilah kalian terhadap mereka, jangan sampai terhalangi, jangan sampai tidak melakukan kebaikan akibat dari pengaruh, ya, anak dan istri. Ayat berikutnya dikatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Ya, ini surat Taghabun ayat 14 sampai 15. Ya, dikatakan innama amwalukum, sesungguhnya ya
amwalukum, harta benda kalian, wa auladukum, anak-anak kalian, fitnatun. Ya, apa itu fitnah? Fitnah artinya ujian, cobaan. Kamu diuji dengan anak-anak, dengan harta. Ya, maka di surah An-Nur itu disebutkan tentang orang-orang yang tidak kena pengaruh terhadap harta dan anak-anaknya. Bagaimana itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un fi an dzikrillah. Ya, itu. Namanya laki-laki, ya. Itu tidak dipandang apakah laki-laki itu betul karena kelaminnya laki-laki, ya, atau karena ya dia teguh, dia kuat, dia sabar, ya. Yang jelas jalatul hihim, tidak dilalaikan. Ya, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un fi, tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli an zikrillah. Mereka tahu nasab mereka pada pangelina, ya, elok ditama watue. Ya, bahkan keadaan supaya Jumaat ni tahu kamu pergi jam-jam mana. Itu berarti sudah dihalangi. Sudah dihalangi. Ya, maka salat Jumat itu dikatakan zikrullah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Bercepat-cepat. Ya. Maka dalam hadis itu dikatakan siapa yang paling pertama datang itu pahalanya seperti apa. Dan yang paling terakhir ketika khatib sudah khutbah, malaikat sudah menutup catatannya, kemudian duduk mendengarkan khutbah, maka orang yang datang sesudahnya itu sudah tidak tercatat lagi pada catatan malaikat yang ditugaskan. Ya. Nah, itulah pentingnya kita membaca Al-Quran. Dengan membaca ini kita paham, oh ternyata di sini nih masalahnya. Ya, karena ini tidak dikatakan orang awam, tidak dikatakan orang biasa, tidak dikatakan orang kaya, orang miskin, termasuk ustaz. Termasuk juga kita ustaz kan juga. Maka ustaz kan juga perlu diingatkan. Jangan cuma mengingatkan orang tapi kamu lupakan dirimu. Ya, kama salis sirat, ya. Seperti lilin. Lilin itu dibakar untuk orang mendapatkan penerangan, tapi di saat yang sama dia menghancurkan dirinya. Maka dai khatib itu selalu mengatakan usi nafsi wa iyyakum, saya menasihatkan diriku dan kalian. Usikum wa iyyaya, saya berwasiat kepada kalian dan berwasiat kepada diriku. Itu harus selalu seperti itu. Ya, kita ceramah itu jangan seolah-olah kita sudah selamat. Ya. Gilirannya tinggal orang yang kita serang. Tinggal orang kita serang. Padahal kita ini juga berlumuran dosa. Kita juga ini tidak lepas dari kesalahan. Kita juga ini penuh dengan kekhilafan. Maka ketika kita berdakwah itu, usi nafsi wa iyyakum. Ya, saya menasihati diriku dan kalian. Usikum wa iyyaya, saya nasihati kalian dan pada saya. Itu kan selalu dibaca itu khatib kalau khutbah. Cuma kadang khatibnya lupa bahwa itu masuknya seperti itu. Maka ya seolah-olah ya orang jadi ceramah juga dirimu, ustaz. Ya, pak kiai. Mubalik. Ceramah juga dirimu karena kamu juga mau selamat. Ya.
Jadi jamaah sekalian berbahagia, bahwa harta benda dan anak-anak kita itu adalah ujian, itu adalah cobaan. Seperti apa kita melewatinya, ya itu nanti akan dipertanggungjawabkan semua. Maka sebisa mungkin itu anak-anak yang masih mau sekolah, sebisa mungkin diarahkan ke pesantren, karena anak-anak itu bisa menjadi soleh dan soleha dengan pesantren. Ya, apatah lagi sekarang ini dibatasi orang sekolah. Ya, kalaupun masuk sekolah digilir-gilir, sebagian mau dulu, jangan kau dulu yang lain. Ya, sampai kapan begitu itu? Dan bagaimana anak kita sekolah? Ya, tapi saya alhamdulillah saya lihat anak-anak yang di pesantren itu tidak pernah dibatasi, sekolah terus. Ya, anak-anak saya di Bogor itu tidak pernah bilang kita di sini dibatasi. Malah kemarin dia bilang saya tidak percaya corona itu, Pak. Jangan juga begitu, nak. Tetap ada itu virus. Namanya virus itu tetap ada, tapi jangan tidak percaya. Ya, virus flu, virus apa itu ada banyak, tidak terlihat tapi bisa mencelakai kita. Jadi jangan juga tidak percaya. Dia bilang sini temanku tidak ada yang kena, tidak ada yang apa. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi iya Ji. Bahas silakan. Pernah saya di Quran itu bahwa setiap manusia itu dia punya nasib sudah terlukis di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kalau umpamanya seseorang itu nasibnya nasib jelek, Ya. apakah fungsinya itu doa Ya. di dalam hal ini? Iya. Iya. Apakah bisa kita merubah nasibnya atau? Ya, betul. Di sini saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadara illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, takdir seseorang itu tidak ada yang tahu. Saya ditakdirkan miskin, siapa yang kasih tahu? Ya, tidak ada. Saya ditakdirkan memang menderita dalam hidup saya, siapa yang kasih tahu? Tidak ada. Ya, dan ketika Allah merubah, siapa juga yang beritahu? Ya, karena orang itu ditakdirkan miskin. Ya, tapi dia kerja keras, kemudian dia berdoa, Allah berkenan merubahnya. Siapa yang tahu kalau tadinya ditakdirkan miskin? Tidak ada. Maka kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah ini, tidak ada yang menolak takdir itu kecuali doa. Ya, dan selanjutnya oleh Rasulullah dikatakan, wala yazidu fil umri illal birru. Tidak ada yang menambahkan pada umur itu kecuali kebaikan. Innar rajula la yuhramur rizqa bi zambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu sungguh dihalangi rezekinya disebabkan karena dosa yang dilakukannya. Jadi banyak orang itu gagal usahanya. Ya, kenapa? Karena dosanya terhadap orang tuanya. Dosanya terhadap tetangganya, terhalangi rezekinya. Jadi bisa berubah, Ji. Tapi dianjurkan berdoa. Iya, dianjurkan berdoa. Berubah itu kalau doanya kita diterima. Maka dalam hadis lain dikatakan doa dengan takdir itu berkelahi sampai satu di antaranya mengalahkan yang lain. Jadi kalau doa kita itu mengalahkan takdir kita, berubah itu. Jadi tetap kita berusaha, tetap kita berdoa, bersangka baik. Jangan bilang aku meto nak kapaya kasih. Wer ku meto. Masa meto kaya, magun meto kaya. Anak tu orang putus asa.
ya, maka putus asa itu dalam bahasa Quran dikatakan mublisun. Ya, mublisun itu satu akar kata dengan iblis. Ya, maksudnya apa? Orang yang putus asa itu mewarisi sifat-sifat iblis. Jadi kita tidak boleh putus asa, harus selalu berharap. Ya, bahkan harapan itu bahagian dari ibadah hati, namanya roja. Ya, roja itu ibadah hati. Tidak boleh roja kita itu kepada yang lain, harus hanya kepada Allah saja. Ya, jadi jamaah bahwa rajin-rajin saja berdoa. Ya, kapan, di mana saja, dalam waktu dan keadaan apapun, Rasulullah menuntun kita berdoa. Coba tunjukkan di saat mana Rasulullah tidak mencontohkan berdoa. Ketika ayam jantan berkokok, ketika melihat bulan purnama, ketika angin bertiup, ketika hujan datang, ketika kendaraan menurun, ketika kendaraan menanjak, ketika masuk rumah, keluar rumah, semua ada doanya. Ya, semua ada doanya. Apa artinya itu? Artinya bahwa kita harus banyak berdoa. Ya. Tapi bisa merubah nasib. Ya, bisa merubah nasib. Apa tadi kan nasib jelek dengan nasib. Iya. Iya. Jadi dalam kitab itu bisa merubah itu kita punya. Iya, berubah. Dengan doa. Iya. Termasuk juga kata Rasulullah bahwa seorang itu sudah ditentukan apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka. Itu takdirnya sudah seperti itu. Bahkan kata Rasulullah itu, setiap 1000 anak cucu Adam lahir, ya, satu untuk Allah, ya, dan selain itu untuk syaitan. Tapi itu bisa berubah dengan apa? Dengan kerja keras dan doa. Dengan kerja keras dan doa. Jadi memang doa kita ini yang, maka tidak cuma-cuma Rasulullah mengatakan doa mukhul ibadah, doa silahul mukmin. Senjata terakhirnya seorang mukmin itu adalah doa. Ketika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ya, tidak ada lagi bisa dilakukan. Di saat seperti itu, satu-satunya senjata yang kita andalkan adalah doa kita. Saya kira itu yang sudah terlukis di dalam kitab Al-Naqib itu, Ustaz. Artinya kita ini hidup tinggal dijalani. Artinya nasib jelek, nasib Tarima Tony Makoro. itu. Salah paham namanya kalau begitu. Iya. Betul. Tapi itu yang aku bilang tadi, bahwa takdir itu berubah. Ya, takdir itu berubah. Jadi kalau tidak bisa berubah, ya bisa protes. Kenapa yang lain ditakdirkan masuk surga, saya tidak ditakdirkan masuk surga, masuk neraka? Ya, maka ada yang namanya dalam ilmu akidah, jadi dibilang tahta masyiatillah. Kita ini semua berada di bawah kehendak Allah. Kenapa kita mengatakan insya Allah? Ya, karena kita menyadari bahwa saya ini tidak ada masalah. Ya, tapi kalau Allah tidak mau, maka dikatakan Anda mau, saya mau, tetapi Allah melakukan apa yang Dia mau. Anta turid wa ana urid, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Jadi selalu kita ini berada di bawah. Saya sudah memang saya ditakdirkan begitu. Sama di masa Umar, ada orang mencuri. Ya, sebelum dipotong tangannya, dia mengatakan tunggu dulu. Saya ini mencuri karena takdir. Dia protes itu khalifah. Ya, Umar mengatakan ya betul, kamu ini mencuri karena takdir, dan saya juga potong tanganmu juga karena takdir. Jadi sama-sama kita menjalani takdir. Kau menjalani takdirmu jadi pencuri, saya jalani takdirmu jagal tanganmu. Jadi tidak boleh gara-gara takdir lalu kemudian kita petupan berenang, ya.
Artinya kita tidak punya harapan lagi. Sudahlah, memang takdir saya begitu. Sudahlah, saya memang miskin, saya memang itu namanya putus asa. Dan orang putus asa itu mewarisi sifat daripada iblis. Ya, tidak punya harapan lagi diampuni, tidak punya lagi apa. Ya, makanya dikatakan mublisun. Ya, seperti itu. Saya kira demikian. Mari kita sempurnakan majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.